Selamat datang di kelas Investment Management. Dalam sesi yang pertama ini, kita akan membahas overview dari Investment Management. Kita akan membahas tiga hal utama. Pertama adalah lingkungan investasi, kedua adalah capital market atau pasar modal, dan kita juga akan mengenal instrumen-instrumen keuangan. Apa itu investasi? Investasi itu adalah pengurangan konsumsi saat ini untuk bisa meningkatkan konsumsi di masa depan. Ya. Dan dalam investasi kita punya dua pilihan. Kita bisa berinvestasi pada financial asset atau pada real asset. Real assets adalah aset yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Misalnya pabrik atau hotel atau jasa transportasi, ya, atau perkebunan, ya, itu adalah real assets. Sedangkan financial assets seperti saham, obligasi, dan lain-lain itu sesungguhnya hanya merupakan klaim kepemilikan terhadap real assets. Ya, jadi kalau kita lihat aset misalnya pabrik ini akan menghasilkan cash flows, dan cash flow ini akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak, misalnya kepada kreditor, orang yang memberikan pinjaman. Dia akan memiliki klaim atas arus kas ini dan atas asetnya kalau dilikuidasi. Nah, itu yang disebut financial asset. Sebagai tanda dia memiliki hak klaim atas arus kas ini dan atas aset ini, dia mempunyai misalnya bonds, ya, atau surat utang. Atau alternatifnya adalah equity, ya, orang yang memberikan saham kepemilikan di perusahaan ini. Dia akan memiliki saham, ya. Saham itu adalah klaim atas real asset, ya, dan atas arus kas yang dihasilkan oleh real asset tersebut. Demikian. Kita mempunyai taksonomi untuk financial asset, ya. Jadi kita sekarang ke depan akan membatasi diskusi kita hanya pada financial assets. Kita tidak membahas investasi pada tanah, properti, pabrik, dan lain-lain. Kita akan membatasi diskusi dan pelajaran kita pada financial assets. Nah, yang paling umum adalah membagi financial asset kepada instrumen hutang atau fixed income, kemudian saham, dan derivatif. Ada banyak cara mengelompokkannya, tetapi garis besarnya adalah tiga macam ini. Instrumen hutang, ya, ada yang jangka pendek seperti money market, ada yang jangka panjang seperti bonds, kemudian kepemilikan atau equity, ya, dan kategori ketiga adalah produk derivatif yang adalah sekuritas di mana nilainya tergantung kepada underlying asset, ya. Underlying asetnya bisa saham, bisa komoditi, bisa apa saja, ya. Tetapi itu adalah sebuah sekuritas yang memiliki nilai tergantung kepada aset lainnya. Nah, dalam financial market, ya, kita mengenal ada beberapa player, ya, dan itu sangat erat hubungannya dengan perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan yang ada di sebuah perekonomian itu adalah net demanders of capital, ya. Perusahaan adalah pihak yang membutuhkan modal. Rumah tangga adalah pihak yang menjadi supplier dari capital, ya. Jadi kalau ada rumah tangga yang menabung, ya, itu tabungannya itu, savingnya itulah yang akan menjadi capital yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Government atau pemerintah dapat berperan baik sebagai borrower yang meminjam dana atau lender yang meminjamkan dana, tergantung kepada berapa pendapatan pajak dan pengeluaran pajak yang sedang dilakukan atau yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Jadi ada tiga pemain utama, ya, pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Peran dari financial market dalam perekonomian, ya. Financial market, pasar keuangan ini memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi modern. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang pasar keuangan, ya. Jadi pasar keuangan ini memberikan informasi tentang ekonomi. Pada umumnya harga saham itu akan menggambarkan, merefleksikan penilaian kolektif dari investor tentang kinerja sebuah perusahaan dan prospeknya.
Harga saham yang tinggi akan menarik dan mendorong investasi baru. Jadi kenaikan harga saham biasanya akan menyedot dana dari para investor baru. Sehingga dengan demikian, pasar modal akan mengarahkan modal yang terdapat atau sumber daya yang terdapat dalam sebuah negara, sebuah ekonomi, kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensial terbaik. Ya, jadi dengan adanya financial market, ya, investor tidak menebak-nebak, tidak sembarangan dalam mengalokasikan modal. Ya, market yang menunjukkan kinerja baik itu akan menyedot dana. Misalnya pasar saham sedang baik, ya, kita melihat prospek perusahaan-perusahaan publik sedang bagus, maka itu akan menyedot dana yang berasal dari sumber-sumber lain. Mungkin tabungan masyarakat yang selama ini disimpan, ya, penganggur, akan dialirkan ke pasar modal. Dan di dalam pasar modal sendiri tentu ada sektor-sektor yang lebih menarik dibandingkan yang lain. Dan dengan demikian dana dari masyarakat itu akan masuk kepada sektor yang mempunyai potensial terbaik. Peran kedua dari pasar keuangan, financial market, ya, adalah consumption timing. Pasar modal membuat individu, ya, bisa menyimpan kekayaan sampai dibutuhkan. Ya, jadi tidak hanya disimpan di bawah bantal atau di rekening tabungan saja, tapi dana yang belum digunakan ini bisa disimpan dalam bentuk saham, reksadana, sampai nanti dibutuhkan. Tanpa adanya financial market, hal tersebut tidak dimungkinkan. Kemudian juga peran berikutnya adalah alokasi risiko. Capital market atau pasar modal memungkinkan setiap investor berinvestasi sesuai dengan profil risikonya. Bagi mereka yang menyukai risiko, tentu ada banyak pilihan instrumen atau aset yang tersedia di market. Sebaliknya bagi mereka yang tidak menyukai risiko, ingin bermain aman, juga ada banyak pilihan di sana. Jadi kita bisa mengalokasikan risiko kepada investor yang sesuai dengan profil risikonya. Aspek berikut yang sangat penting dalam perekonomian modern adalah pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Dalam perusahaan modern, pemilik itu belum tentu menjadi orang yang mengelola perusahaan. Karena bisa saja kemampuannya tidak tepat. Seseorang yang mewarisi usaha dari orang tuanya belum tentu, ya, memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Dengan adanya pemisahan manajemen dan kepemilikan, ownership, kita bisa memastikan bahwa perusahaan itu dikelola oleh orang-orang yang paling kompeten. Tidak harus pemiliknya. Sebagai contoh, Bill Gates memberikan kepemimpinan dari Microsoft bukan kepada saudara atau anaknya atau bahkan dia sendiri, tapi pengelolaan dipercayakan kepada profesional yang paling kompeten. Dengan demikian, kinerja perusahaan bisa menjadi maksimal. Di lain pihak, pemisahan ini menimbulkan yang namanya agency issues, ya, masalah agency, di mana manajemen ini bekerja berdasarkan instruksi atau demi kepentingan owner, ya. Tetapi karena dia bukan owner, maka selalu ada isu sebagai agent, ya, sebagai orang yang dipercaya, yang diminta untuk mengelola. Kepentingannya seringkali berbeda dengan kepentingan pemiliknya. Dia pertama-tama tentu akan memikirkan kesejahteraan dirinya, ya, yang belum tentu align atau selaras dengan kepentingan perusahaan. Peran lain dari financial market adalah meningkatkan corporate governance dan corporate ethics, ya. Pasar modal biasanya memiliki peraturan yang sangat ketat untuk menghindari berulangnya kasus-kasus skandal yang pernah terjadi di masa lalu. Contoh Enron, WorldCom, Rite Aid, Anda bisa Google, ya. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang parah, ya, melibatkan skandal accounting, di mana terjadi pemalsuan laporan keuangan, ya, atau laporan keuangannya tidak sesuai dengan kenyataan, ya, dan kasus-kasus ini, ya, membuat perusahaan-perusahaan publik diatur sedemikian rupa, ya, dengan lebih ketat, ya, dan itulah
yang menyebabkan kinerja perusahaan-perusahaan publik juga seharusnya menjadi lebih baik karena ada banyak pengawasan, ada banyak transparansi, ada banyak akuntabilitas yang dituntut dari sebuah perusahaan publik. Jadi secara tidak langsung keberadaan perusahaan publik juga meningkatkan kualitas corporate governance dan ethics di dalam bisnis. Terkait dengan corporate governance, ya, dalam perusahaan publik biasanya juga ada yang disebut auditor, ya, untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut. Auditor ini tentu bukan hanya internal tetapi pihak eksternal, dan diharapkan dengan adanya auditor, ya, yang memeriksa laporan keuangan dari perusahaan publik, maka transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan publik juga meningkat. Tidak selamanya adanya auditor menjamin keberhasilan pengawasan perusahaan. Beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin sudah lebih dari 20 tahun lalu, ya, ada kasus di mana perusahaan yang sangat besar, Arthur Andersen, ini adalah perusahaan auditor yang jatuh bangkrut karena satu kasus di mana laporan keuangan yang mereka nyatakan wajar ternyata direkayasa oleh manajemen, ya, dan ada indikasi bahwa Andersen mengetahui hal tersebut, ya, dan mungkin, ya, memiliki andil di dalam penyajian laporan yang tidak akurat tersebut. Jadi berbagai kasus di masa lalu ini membuat pengaturan atau peraturan dan pengawasan dari perusahaan-perusahaan publik semakin ketat. Sebagai contoh, di Amerika Serikat pada tahun 2002, sebagai respon atas kasus-kasus yang mengerikan di atas ini, ya, Anda boleh lihat apa yang terjadi dengan Enron, ya. Muncullah undang-undang yang salah satunya adalah Sarbanes-Oxley, disingkat Sarbox. Sarbox ini memperketat peraturan tentang corporate governance untuk perusahaan publik di Amerika Serikat. Salah satunya adalah diwajibkannya adanya independent director, external director, ya, dalam istilah di Amerika Serikat, ya, director ini sebenarnya adalah komisaris, ya, bukan seperti direktur di Indonesia, walaupun sering diterjemahkan direktur. Jadi harus ada komisaris independen yang mengawasi, ya, yang mengawasi bekerjanya manajemen. Kemudian CFO juga harus, ya, menjamin secara pribadi, ya, pernyataan laporan-laporan keuangan. Kemudian harus ada dewan pengawas, ya, untuk melihat proses audit dari perusahaan publik. Dan ini juga yang pernah saya alami ketika saya pernah bekerja, ya, di Ernst & Young, bahwa semua karyawan, ya, dari perusahaan audit tidak diizinkan memberikan jasa konsultasi, ya, ke klien mereka karena akan menimbulkan konflik of interest. Bayangkan kalau saya yang membangun sistem informasi, katakan Astra, dan saya bekerja di katakan KPMG, kemudian divisi lain dari perusahaan KPMG mengaudit Astra, tentu, ya, saya tidak mungkin mengatakan sistemnya tidak sempurna atau tidak baik, ya, karena ada konflik of interest, ya. Bagaimana mungkin saya menilai buruk hasil pekerjaan sendiri, ya. Nah, hal-hal demikianlah yang membuat sebenarnya peraturan yang terkait dengan pasar modal dan perusahaan publik itu makin lama makin ketat dan diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan publik dan dengan demikian memajukan perekonomian. Jadi pasar modal dan pasar keuangan ini punya peran sangat penting dalam ekonomi modern. Demikian. Lalu proses investasi, kita akan bahas sedikit bagaimana proses dalam investasi. Pertama adalah kita akan mengalokasikan aset, ya. Kita akan memilih dulu dari aset kelas yang sangat-sangat luas, kemudian semakin detail. Aset kelas itu misalnya apakah saya mau masuk risk free
aset, ya, apakah saya mau masuk risky aset, ya, seperti ekuitas atau bonds, ya, itu pertama keputusan yang paling besar itu adalah pemilihan aset kelasnya. Kemudian kita akan memilih sekuritas yang mana dari aset kelas masing-masing yang harus dipilih, dan untuk itu kita juga perlu melakukan security analysis, ya, dalam memilih sekuritas mana, saham mana yang mungkin ingin kita masukkan di dalam portfolio investasi kita. Kemudian hal lain yang perlu dicermati dalam lingkungan investasi adalah market itu sangat kompetitif. Tidak ada yang namanya free lunch atau makan siang gratis. Selalu ada hubungan di mana terdapat trade-off, ya, antara risk dan return. Ya, trade-off itu artinya kita menghadapi sebuah pilihan. Trade-off adalah sebuah pilihan. Kita tidak bisa mendapatkan high risk, ya, low risk dan high return gitu ya. High risk selalu akan menyebabkan high expected return. High risk akan memberikan high expected return, meskipun secara faktanya aktualnya belum tentu high, ya, nanti kita akan pelajari ini. Jadi banyak orang di luar sana bicara high risk high return, seolah-olah kalau saya mengambil resiko sudah pasti returnnya tinggi. Salah, ya. High risk memberikan high expected return. Ekspektasi saya boleh tinggi, ya, karena memang ada resiko yang akan dikompensasi. Namun demikian bukan berarti actual return-nya selalu tinggi. Kemudian ada yang disebut market efficiency, ya, di mana market itu kita anggap efisien. Efisien artinya harga mencerminkan nilai wajar, sehingga jarang terjadinya mispricing alias kesalahan harga. Nah, jadi harga bargain atau yang sangat murah itu sangat jarang terjadi. Kalau kita percaya market itu efisien, artinya bargain itu sangat jarang. Ya, harga barang-barang sale atau murah itu amat jarang. Nah, ada beberapa pendapat, ya, paling tidak ada 2 pendapat besar yang berkata bahwa market itu efisien atau tidak efisien. Jika Anda percaya market itu mengandung inefisiensi, jadi kadang-kadang harga itu tidak mencerminkan nilai wajar dari sebuah sekuritas, maka Anda punya alasan untuk menerapkan active management. Active management. Jadi secara aktif kita berusaha mencari sekuritas atau saham yang mispriced, yang salah. Misalnya yang terlalu murah. Dan saham-saham tersebut kita borong sebelum harganya menjadi wajar, naik ke nilai wajarnya. Nah, itu yang disebut active management. Jadi ada upaya mencari sekuritas yang mispriced atau yang harganya tidak tepat, ya, menurut kita. Kemudian yang dilakukan dalam active management juga adalah timing the market, di mana kita berusaha membeli dan menjual di waktu yang tepat. Karena kita percaya kita bisa memprediksi bahwa setelah titik waktu tertentu harga aset tersebut akan naik atau akan turun. Ya, jadi kita tidak membeli atau menjual sembarangan kapan saja. Jadi bukan hanya memilih sahamnya secara aktif, tapi juga menentukan waktu beli atau jualnya secara aktif. Itulah yang disebut active management. Sebaliknya, kalau Anda percaya market itu efisien, bahwa harga-harga itu jarang salah, ya, bahwa harga-harga itu nyaris selalu benar sesuai dengan nilai wajarnya, maka kita cenderung akan menerapkan passive management. Passive management itu memiliki ciri antara lain kita tidak punya upaya untuk mencari undervalued securities, harga-harga saham-saham yang harganya sedang murah, ya, karena kita percaya bahwa harga-harga itu wajar. Kedua, tentunya kita juga tidak berusaha timing the market, ya, kita tidak berusaha menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Dan biasanya kita akan memegang sebuah portfolio yang terdiversifikasi dengan baik dan cenderung untuk jangka panjang. Jadi itu ciri-ciri passive management. Ya, kata kuncinya
mencari diversifikasi, ya. Kita mencari diversifikasi, ya. Kita tidak memilih saham-saham tertentu, tapi membeli sebanyak mungkin jenis saham, dan membelinya juga tidak untuk jangka pendek, jual beli begitu ya, untuk jangka pendek, tetapi menyimpannya atau memegangnya untuk jangka waktu yang cukup panjang. Itulah yang disebut dengan passive management. Saya akan menceritakan sedikit tentang krisis di tahun 2008 dari Amerika Serikat yang dampaknya sampai ke Indonesia. Banyak negara yang juga terdampak ya, bukan hanya Indonesia. Pada waktu 2008, ini terjadi drop yang luar biasa. Harga-harga saham di Amerika Serikat itu drop jauh sekali. Jadi di sini ada dua kali krisis ya. Krisis yang pertama di sini di tahun 2000-an ini adalah .com bubble, di mana dulu banyak orang berpikir saham-saham .com di Amerika Serikat itu sangat menjanjikan sehingga terjadi bubble ya, harga meningkat dengan liar, melampaui nilai wajar, dan akhirnya terkoreksi ya ketika para investor sadar harganya overpriced, tidak sesuai dengan kinerja perusahaan.com, itu drop sekali, dan ini banyak orang yang jatuh miskin di sana. Kemudian sejarah berulang kembali ya, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi yang kelihatannya luar biasa pesat, terutama di sektor properti ya, dan menyebabkan harga-harga saham naik ya menjelang 2008. Namun kemudian di tahun 2008 terjadi bubble burst ya, jadi bubble-nya pecah, dimulai dari sektor properti sehingga harga saham hancur-hancuran ya, dan ini menyebabkan negara-negara lain juga, bursa di negara lain juga ikut-ikutan kehilangan kepercayaan investor karena menduga dampak dari kehancuran pasar modal di Amerika Serikat akan berdampak ke negara lain. Saya sendiri juga menjadi korban ya, karena di Bursa Efek Indonesia portfolio yang saya miliki juga nilainya hancur, dan saat itu saya sedang menggunakan strategi margin ya, jadi artinya meminjam dana, bukan hanya menggunakan dana sendiri tapi menggunakan dana dari broker. Dan ketika harga-harga sedang naik ya, sedang bullish istilahnya, itu memang banyak sekali yang menawarkan pinjaman ya, karena dengan demikian kita bisa meningkatkan return kita ya, imbal hasil kita. Tetapi pada saat harga-harga jatuh, itu juga dengan cara yang sama akan memultiplikasi loss kita ya. Kalau kita minjem 1:1, berarti kita akan mendapatkan modal 2 kali dari dana sendiri yang kita miliki, dan kenaikan 1% di market akan mengakibatkan keuntungan kita 2% ya. Tetapi sebaliknya turunnya juga begitu. Penurunan 1% di market menyebabkan penurunan 2% dari investasi kita ya. Dan pada saat jaminan kita turun nilainya, hutang kita tentu tidak turun ya, jumlah hutangnya sudah tetap, tapi nilai jaminannya turun, dan pada saat itu biasanya Anda diminta untuk menyetor dana baru untuk memastikan jaminan Anda cukup dibandingkan dengan dana pinjaman, atau Anda dipaksa menjual, forced sell ya, menjual paksa. Semua jaminan Anda, yaitu saham Anda, dipaksa dijual di harga yang sedang drop ini, dan itu akan menyebabkan kerugian yang luar biasa ya. Itu yang terjadi pada saya, dan saya ingin sampaikan supaya para peserta kelas ini juga jangan terjebak dengan yang disebut margin trading ya, di mana kita menggunakan dana pinjaman untuk investasi pada instrumen yang berisiko. Jadi apa yang terjadi pada tahun 2008 ini, kekacauan ini, chaos ini terjadi karena ada yang disebut mortgage ya, pass-through securities, atau sekuritas yang berdasarkan cicilan KPR atau mortgage. Jadi di Amerika Serikat pada waktu menjelang 2008, sudah cukup lama, beberapa tahun dalam periode tersebut, Alan Greenspan sebagai gubernur The Fed menerapkan suku bunga yang sangat rendah. Suku bunga yang sangat rendah selama bertahun-tahun tersebut menyebabkan banyak proyek-proyek properti yang bermunculan, dan
membuat banyak pembeli berani membeli properti karena suku bunga sangat murah. Jadi banyak orang yang disebut ninja juga diberi pinjaman oleh perusahaan atau oleh bank yang kita sebut originator. Jadi originator ini memberikan pinjaman kepada homeowner. Ya, dan homeowner ini akan membayar principal dan interest, bunga dan pokok kepada originator. Nah, originator berbekal dengan pembayaran rutin dari homeowner ini, dia akan menjual cash flow ini kepada agency. Di Amerika ada banyak agency, tapi dua yang terbesar adalah milik pemerintah, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac, selain yang swasta. Nah, mereka menjual arus kas ini kepada agency dan agency mengocorkan dana kepada originator, bank-bank yang memberikan KPR, ya, untuk kemudian diteruskan lagi kepada homeowner. Jadi dengan kata lain, originator ini menerima cicilan dari homeowner dan membayarkan cicilan tersebut pass through kepada agency. Nah, kemudian agency juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan pembayaran pokok dan interest ini kepada para investor. Agency ini menerbitkan sekuritas yang seperti bonds, seperti surat utang, namun dijual kepada banyak investor, baik institusi maupun pribadi. Nah, di antaranya adalah perusahaan-perusahaan investment bank yang besar, ya. Itu menerima dana dari agensi dan mereka membeli sekuritas tersebut, artinya harus menyetorkan dana yang kemudian dikucurkan untuk mendanai pembelian rumah ini, ya. Originator dan agency ini menerima jasa, ya, ada fee yang mereka pungut dari setiap aliran dana ini. Nah, yang menjadi repot adalah ketika para pembeli ini akhirnya tidak selektif lagi, ya, tidak selektif. Bahkan pembeli-pembeli rumah yang tidak layak untuk diberikan pinjaman sebenarnya oleh originator ini juga dikasih pinjaman. Kenapa? Karena hampir selalu mereka bisa bayar pokok dan bunga. Kenapa? Karena suku bunganya sangat rendah. Ya, jadi mereka mulai sembrono memberikan pinjaman kepada kaum ninja. Apa itu ninja? Kaum yang no income, NI, no job, nggak punya pekerjaan, dan no asset. Jadi disebutnya ninja. Jadi ini orang-orang yang nggak punya job, nggak punya income, nggak punya aset, dikasih pinjaman untuk beli rumah. Nah, skema tersebut selama suku bunga masih rendah tidak menimbulkan masalah. Tetapi kemudian masalah besar muncul ketika suku bunga naik. Orang-orang ini pun mulai macet bayar, gagal bayar. Dan ini terus beruntun sampai dengan melibatkan investor-investor besar. Perusahaan-perusahaan investasi, perusahaan investment bank, Lehman Brothers ini banyak sekali berinvestasi pada instrumen ini. Ya, mereka yakin ini sangat aman. Ya, tapi kemudian fakta menunjukkan bahwa sebaliknya mereka ini banyak sekali yang gagal bayar dan perusahaan Lehman Brothers pun gulung tikar. Itu perusahaan yang sudah bertahun-tahun, ya, sudah ratusan tahun di Amerika bisa lenyap dan bangkrut, ya, dalam satu kasus ini saja, ya. Dan bukan hanya Lehman Brothers yang hilang dari peredaran, ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang bangkrut dan pemerintah Amerika Serikat harus bail out perusahaan-perusahaan besar ini, investment bank yang berjatuhan gara-gara skema ini. Nah, inilah sedikit informasi, ya, jadi background knowledge gitu, ya, pengetahuan buat Anda supaya Anda tahu bahwa market ini bisa menjadi sangat kompleks karena ada banyak pemain di dalamnya yang terlibat. Ada yang memberikan pinjaman, ada agent, ada investor yang kadang-kadang investor ini pun sudah tidak tahu lagi siapa sebenarnya yang mencicil karena sudah lewat banyak perantara. Mereka jelas-jelas tidak tahu resiko di sini karena sudah lewat banyak perantara. Jadi begitu, ya, situasi
pasar modal yang modern tidak menjamin ya bahwa segala sesuatu itu menjadi transparan. Kadang-kadang karena saking kompleksnya ya ada banyak pihak yang terlibat di sini, investor yang jadi korban karena tidak memahami skema yang terjadi dan bahkan mereka tidak mengenali lagi resiko dari arus kas yang mereka miliki ya, dari surat sekuritas, surat utang yang mereka miliki. Mereka tidak tahu lagi sebenarnya risikonya tinggi atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, jadi buat Anda ini perlu aware, perlu sadar bahwa market yang modern pun memiliki risiko dan masih terus berevolusi. Nah, kita akan membahas pasar modal ya di dalam bagian yang kedua. Di Indonesia ya pasar modal itu namanya Bursa Efek Indonesia. Bursa adalah tempat untuk berjual beli aset surat berharga, derivatif atau komoditi. Ya. Bursa Efek Indonesia sendiri ini adalah gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, di mana dulu dipisah. Bursa Efek Jakarta itu untuk saham, yang satunya untuk obligasi. Kemudian ada yang namanya Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ yang memperdagangkan produk-produk derivatif. Ya, jadi ini untuk futures, untuk swap dan sebagainya adanya di Bursa Berjangka Jakarta. Sedangkan Bursa Efek Indonesia memperdagangkan umumnya saham dan obligasi. Salah satu bursa yang paling terkenal di dunia sebagai pengetahuan ini adalah NYSE ya, New York Stock Exchange di Amerika Serikat. Ya, selain NYSE ini ada banyak yang lain, ada Amex, American Stock Exchange, ada Nasdaq ya, National Association of Securities Dealer. Dan Nasdaq ini nggak ada gedung bursanya karena ini bersifat online ya, hanya online. Dan setiap market ini punya kode berbeda. Misalnya untuk NYSE maka emiten atau perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi di sana disebutnya emiten itu punya kode tickers dengan 1, 2 atau 3 huruf. Misalnya IBM 3 huruf atau M 1 huruf ini untuk Macy's ya, department store. Kemudian sementara di Nasdaq biasanya pakai 4 huruf ya. Ini AAPL Apple ya, INTC Intel Corporation, Microsoft dan Amazon. Ya, ini yang paling besar. Kemudian ada lagi over the counter yaitu bursa yang sifatnya itu adalah tempat perdagangan yang bukan bursa gitu ya. Di mana perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang masih baru, perusahaan-perusahaan yang saham beredarnya masih kecil itu diperdagangkan di over the counter market ya, jadi secara OTC. Jadi itu lewat satu broker ke broker lain ya, yang saling mengenal. Oh, saya ada perusahaan ini ya, sahamnya dijual. Itu tidak melewati market yang sangat publik ya, seperti NYSE atau Nasdaq. Di setiap kota di Amerika Serikat hampir ada ya, kota-kota besar itu memiliki banyak sekali ya di sana bursa. Ada di Pasifik ya, yang di Los Angeles, Chicago, Boston, Cincinnati. Ini ada banyak. Dan ini juga seperti halnya di Indonesia ada BBJ, di sana juga ada bursa komoditi ya, di Chicago Mercantile Exchange, kemudian di Philadelphia, dan ada banyak sekali ya. Jadi negara yang telah maju biasanya bukan hanya punya satu market tapi punya beberapa market. Nah, ini contohnya, ini zaman saya masih mengambil magister manajemen ya, MBA di Amerika Serikat. Itu kami ada kunjungan ke Wall Street, ini adalah New York Stock Exchange. Pada saat itu masih berbentuk manual ya, artinya belum seperti sekarang full elektronik ya. Masih ada orang-orang dealer dan broker yang berkeliaran ya di bursa untuk melakukan deal. Ini beberapa tahun kemudian saya kunjungi lagi New York Stock Exchange ya. Ini memang bursa yang sangat dikenal ya. Dia berlokasi di Jalan Wall sehingga orang sering menganggap sama ya Wall Street dengan New York Stock Exchange. Nah, di NYSE ini pakai 1, 2 atau 3 karakter tadi sudah dikatakan, sedangkan di Nasdaq pakai 4 karakter. Kemudian kita perlu juga mengenal perbedaan antara primary dan secondary market. Primary market adalah transaksi yang terjadi antara emiten
ya, perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi dengan investor awal, biasanya melalui initial public offering, penawaran perdana. Ya, jadi ini adalah pasar primary adalah pasar di mana investor pertama kali membeli efek atau sekuritas yang diterbitkan emiten, ya, pada saat right issue atau pada saat IPO, ya. Jadi dana dari investor langsung masuk ke emiten, ya, dan mereka menerima saham atau obligasi. Sedangkan dalam secondary market yang terjadi adalah jual beli di antara para investor. Seperti halnya, ya, mungkin pasar mobil second gitu, ya. Jadi ini pasar saham, ya, ketika ini investor awal sudah membelinya, dia bisa berjual beli di secondary market. Dan transaksi terbesar di bursa adalah di pasar secondary. Sedikit mengenai pengawasan bursa. Bursa itu adalah organisasi yang bersifat self-regulating, sehingga disebut SRO, self-regulating organization. Artinya peraturan-peraturan trading perdagangan itu ditetapkan sendiri oleh para anggotanya, yaitu para anggota bursa, yakni para broker, ya, perusahaan broker. Karena menyangkut dana publik, ya, akan ada dana publik yang masuk dan keluar dari bursa, maka setiap aktivitas perdagangannya juga akan diawasi oleh negara. Di Indonesia itu pengawasannya ada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Sedangkan untuk bursa komoditi, ya, itu diawasi oleh Bapepti, ya. Anda bisa lihat di sini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagai contoh, cryptocurrency, ya, itu diperdagangkan ada di bursa futures tadi, ya, sehingga dianggap sebagai komoditi dan berada di bawah pengawasan Bapepti, ya. Itu dianggap adalah sebuah komoditas, yaitu emas digital, begitu. Kemudian badan pengawas di Amerika Serikat, ya, untuk sebagai pengetahuan umum itu disebut Securities and Exchange Commission, SEC. Ya, mungkin Anda perlu mengenal istilah ini karena kalau membaca buku teks kita yang banyak ditulis dari Amerika Serikat, ini perlu tahu apa itu SEC. Ini adalah OJK-nya Amerika Serikat, dan untuk Bapepti-nya adalah CFTC, Commodities Futures Trading Commission. Ya, jadi ini badan-badan pengawas untuk bursa di Amerika. Kemudian di bursa kita juga mengenal istilah yang namanya indeks. Indeks ini adalah sebuah statistik yang menggambarkan harga komposit dari komponen-komponennya. Indeks ini dihitung dengan pembobotan berdasarkan kapitalisasi market. Apa itu kapitalisasi? Itu adalah volume atau jumlah saham beredar dikalikan harganya. Ya. Jadi indeks ini adalah rata-rata harga yang dibobotkan berdasarkan kapitalisasi market, sehingga akan mencerminkan keadaan bursa apakah sedang naik harga-harga bullish atau sedang turun. Indeks seperti halnya IPK, indeks prestasi kumulatif, ya, tidak punya satuan, tidak ada satuannya. Kenapa? Karena pecahan dari saham masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Ya, saham yang Rp10.000 per lembar bukan artinya lebih mahal daripada saham yang harganya Rp5.000 per lembar. Karena kita tidak tahu berapa sebenarnya equity value dari perusahaan tersebut dan jumlah saham beredarnya, ya. Jadi tidak serta-merta artinya saham Rp10.000 lebih mahal dari Rp5.000. Seperti halnya pecahan uang, ya. Kalau Anda punya 2 kali 5.000, itu kan sama saja nilainya dengan 10.000. Bukan artinya kertas yang 5.000 itu tidak memiliki nilai yang sama, ya. Kalau Anda punya 2, ya sama saja gitu. Jadi ini yang menyebabkan indeks juga nggak bisa dibuat satuannya, yaitu bukan rupiah per lembar, karena pecahan masing-masing juga tidak sama. Kapitalisasi marketnya juga nggak sama, jadi ada pembobotan di sana. Begitu, ya. Nah, di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia ada banyak, ya, indeks. Yang paling terkenal adalah indeks harga saham gabungan. Kemudian ada lagi indeks sektoral. Contoh lain
Kompas 100, ada lagi IDX30, dan seterusnya. Ada banyak indeks. Tujuan indeks adalah untuk menggambarkan keadaan seluruh market atau sektor tertentu. Sedang naik, sedang bagus, atau sedang turun. Nah, kalau di Amerika Serikat, kita juga akan mengenal yang disebut NYSE Composite Index. Kemudian yang sangat terkenal, Standard & Poor's 500, S&P 500. Ini akan sering dipakai untuk latihan-latihan kita ke depan di buku teks. Kemudian ada Nasdaq Composite Index dan yang lain, ya. Di Jepang ada Nikkei, di Hong Kong Hang Seng, di Korea Kospi, SITC di Singapura. Demikian tentang indeks. Kemudian istilah tentang broker, dealer, spesialis, dan online trading. Broker itu adalah pihak, bisa individu atau perusahaan yang menjadi perantara jual atau beli atas efek-efek yang diperdagangkan di market, ya, di bursa. Mereka mendapatkan komisi, ya, atas jasa perantara tersebut. Kemudian kita mengenal juga dealer, ya. Dealer ini adalah broker yang juga punya posisi, artinya ikut beli atau ikut jual untuk dirinya sendiri, ya. Jadi dia ikut bermain juga di situ. Nah, kalau Anda mau membeli saham, ya tentu Anda nggak bisa datang langsung ke bursa, tapi Anda menghubungi broker, ya, dan beli lewat broker. Di Amerika Serikat, ya, ada yang disebut spesialis, di mana hanya broker-broker tertentu yang memiliki saham-saham tertentu. Jadi misalnya IBM, itu ada broker spesialisnya. Sedangkan untuk di Indonesia, saya kira sekarang semua broker bisa melayani trading dari semua saham atau obligasi yang ada di market. Jadi tidak ada spesialis. Kemudian sekarang marak tentu yang disebut online trading, di mana kita bisa berjual beli secara online. Yang paling maju kalau menurut hemat saya adalah iPod, ya, dari Indo Premier. Kemudian yang baru muncul Ajaib dan Peluang, dan masih banyak broker lain, ya. Tapi ini saya sendiri banyak menggunakan Indo Premier, bukan iklan, ya, tapi dari track record kelihatannya ini sangat bisa diandalkan, bisa dipercaya. Kemudian di Amerika Serikat yang sangat terkenal sekarang adalah Robinhood, ya. Robinhood ini discount broker, di mana mereka nyaris tidak memungut biaya komisi untuk transaksi, ya. Jadi seperti halnya dulu Gojek mencari banyak pengguna, ya, dengan cara memberikan banyak diskon, ya, Robinhood juga begitu. Yang lain contohnya Saxo, ya, ini saya juga menggunakan. Ini Anda bisa membeli produk-produk saham di Amerika Serikat, ya. Jadi kalau Ajaib dan Peluang ini biasanya Anda hanya bisa membeli index fund S&P 500. Tapi kalau Anda punya Robinhood atau Saxo, ini Anda bisa beli satu persatu, mau membeli Apple sendiri atau mau membeli Berkshire Hathaway yang terkenal, Anda bisa membelinya lewat broker ini, dan masih banyak yang lain, begitu, ya. Ini adalah contoh tampilan broker yang kami pergunakan. Saya pakai ini di asal Denmark, ya, namanya Saxo, dan ini bisa membeli untuk market di Amerika Serikat, ya. Ini contohnya Apple. Anda bisa lihat ada banyak sekali saham dan sangat mudah digunakan, ya. Yang sulit justru untuk mendapatkan account di sana, karena Anda harus lolos KYC atau Know Your Customer, ya. Mereka akan sangat ketat. Kebetulan kantor di mana saya membuka rekeningnya itu ada di Singapura, karena mereka tidak punya broker. Jadi ini kelemahannya, ya. Sampai hari ini investor Indonesia tidak bisa membeli saham-saham teknologi di Amerika Serikat, ya. Dan pemerintah juga mungkin sengaja, ya, tidak mendorong itu supaya kita berinvestasi di dalam negeri. Tapi seandainya Anda mau, ya, itu Anda bisa secara online apply untuk Saxo di Singapura. Ya, itu yang saya lakukan, dan prosesnya membutuhkan sekitar 2-3 bulan, karena mereka akan minta data keuangan Anda, memastikan Anda ini bukan money launderer, ya, bukan orang yang sedang mencuci uang, dan bukan kriminal, ya. Jadi ini proses KYC-nya panjang. Kemudian dalam
market ya, capital market, kita harus bisa membedakan antara harga dan nilai. Harga adalah apa yang kita bayarkan. Ya, waktu saya membeli dari penjual, ya saya membayarkan sejumlah uang, itulah harga yang saya bayar. Dan value atau nilai itu adalah apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan. Tentunya ketika saya membeli saham itu bukan hanya secari kertas, tapi itu adalah klaim atas arus kas, atas aset yang diwakili oleh saham ini. Ya. Jadi kalau saya punya satu saham, nilai dari saham ini itu tergantung daripada future cash flow-nya. Future cash flow. Jadi nilai pasar, market value tentu tidak sama dengan nilai buku ya dari sebuah perusahaan. Nilai pasar itu diperoleh, market value diperoleh dari present value dari future cash flow. Jadi semua arus kas yang diprediksi akan dihasilkan oleh perusahaan ini itu bisa dihitung nilai hari ininya. Ya, jadi kita melihat ke depan, kita melihat ke future. Dan nilai hari inilah yang menjadi nilai dari saham. Tentu harga yang kita bayarkan waktu membelinya bisa lebih mahal daripada value per lembarnya. Bisa juga sebaliknya, harga yang kita bayarkan lebih rendah dari value ini. Sekali lagi ya, value ini adalah apa yang kita dapatkan, yaitu sebenarnya sebagian dari arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Ya, jadi ini bisa dihitung present value-nya dan dibandingkan dengan harganya. Bisa nggak sama? Tentu bisa juga sama. Ya, dan bila market efisien, maka dengan kata lain kita berkata harga itu selalu mendekati value. Ya, hampir selalu mendekati value. Jadi seperti itu ya. Kita akan melanjutkan ya pelajaran kita ke bagian terakhir, yaitu mengenal instrumen-instrumen keuangan ya. Beberapa kategori utama dari financial asset ya. Pertama adalah pasar uang, kemudian bonds ya, saham, reksadana, ETF dan derivatif. Kita akan pakai taksonomi ini ya, cara membaginya. Ya, jadi ini yang paling umum yang ada di market adalah 6 kelompok ini. Pertama adalah instrumen pasar uang atau money market. Ini adalah instrumen jangka pendek ya, simpan meminjam dengan bunga dan jangka waktunya sangat pendek ya. Hitungannya mulai dari hari sampai bulan dan semuanya pasti di bawah 1 tahun. Kemudian bonds disebut juga fixed income securities, surat utang. Saham adalah disebut juga stocks atau shares. Reksadana ini adalah mutual funds dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah portfolio gabungan dari berbagai jenis aset, bisa bonds, bisa saham, bisa gabungan dengan pasar uang ya, yang dijual untuk banyak investor. Jadi seolah-olah kita bergabung dengan banyak investor lainnya, menitipkan dana atau memberikan dana investasi kepada manajer, yang kemudian manajer tersebut akan membeli banyak aset lain ya, mungkin dia taruh di saham, bonds dan pasar uang dalam dana yang disebut mutual fund. Kemudian exchange traded fund ini adalah atau disebut ETF, ini adalah sebuah instrumen baru, relatif baru di Indonesia, mungkin baru 5 tahunan dan sedang dipromosikan untuk diangkat ya supaya menjadi populer. Di Amerika Serikat sendiri ini instrumen yang sangat-sangat menjadi in ya, menjadi sangat diminati, dan ini banyak menggantikan reksadana. Kenapa? Karena exchange traded fund ini sebenarnya adalah reksadana. Jadi kalau kita mau membeli banyak saham, daripada Anda membeli satu-satu, Anda biasanya lebih cenderung membeli reksadana karena satu lembar di sini atau satu unit di sini itu sudah menggambarkan banyak aset ya yang ada di portfolio reksadana tersebut. Jadi beli satu lembar sama dengan beli mungkin 100 lembar yang kecil-kecil gitu ya. Karena itu dipecah untuk banyak investor. Nah, masalahnya dengan reksadana ini tidak mudah untuk jual belinya. Anda harus menghubungi perusahaan yang mengelola reksadana, menyetorkan dana, dan biasanya nilainya dihitung dulu berapa nilai aset bersihnya atau net asset value-nya.
Nilai aset bersih tersebut dihitung harian. Biasanya di akhir periode trading, dia akan hitung ya. Jadi perusahaan reksadana ini akan mengumumkan berapa NAB atau nilai aset bersihnya. Lalu Anda putuskan besoknya mau membeli atau menjual. Seandainya Anda mau membeli atau menjual reksadana tersebut, itu pun membutuhkan waktu, ya tidak bisa instan, akan butuh mungkin 1 hari lagi sampai dana Anda bisa dibelikan reksadana atau sebaiknya dicairkan ketika Anda menjualnya. Nah, exchange traded funds ini adalah reksadana yang bisa diperdagangkan seperti saham. Ya, tadi saham saya sudah kasih lihat ya, umumnya sekarang tradingnya online. Anda bisa dapat update harga instan. Transaksi terakhir langsung tahu berapa. Dan Anda bisa jual dan beli langsung instan juga. Nah, jadi ETF itu cara cepat untuk melakukan diversifikasi dana, ya. Jadi dana Anda mau masuk kepada investasi yang terdiversifikasi, Anda biasanya pengen beli reksadana. Nah, cara cepatnya adalah belilah exchange traded funds, ya. Ini ada banyak ya, Anda bisa lihat di Google ya, contoh ETF di Indonesia ya. Saya sendiri punya XIIT ya dari Indo Premier contohnya, bukan promosi ya, bukan jual. Nah, itu adalah reksadana yang terdiri dari 30 saham yang termasuk di dalam indeks IDX 30, IDX 30 ya. Nah, saya beli XIIT. Yang mirip lagi dengan itu XIID dari perusahaan yang sama Indo Premier. Jadi Anda bisa masukkan ke aplikasi tempat Anda jual beli ya. Anda bisa beli itu seolah-olah beli saham ya, tapi sebenarnya Anda sedang membeli atau menjual reksadana. Ini sangat cepat dan praktis. Di Amerika Serikat, ETF mulai mengambil banyak porsi yang selama ini dikuasai oleh reksadana. Kemudian terakhir adalah produk derivatif ya, yang terdiri dari 4 jenis: futures, forward, swap, dan option ya. Instrumen derivatif ini kenapa disebut derivatif? Karena nilainya adalah tergantung dari aset lain. Contohnya ya, derivatif yang harganya tergantung dari saham ya, tergantung dari minyak, tergantung dari forex ya, itu semua produk-produk derivatif ya. Jadi Anda bisa lihat futures yen ya, kadang-kadang futures euro dan seterusnya. Itu ada yang disebut dengan pasar-pasar derivatif begitu ya. Begitu. Nah, kita akan melihat ya secara umum jenis sekuritas tadi sudah dijelaskan ini di slide ini ya. Money market adalah instrumen investasi jangka pendek, obligasi adalah surat utang, ini adalah kepemilikan, ya itu adalah saham, reksadana adalah portfolio investasi yang terdiri dari berbagai aset, ETF adalah mutual funds yang bisa diperjualbelikan secara langsung seperti saham, dan derivatif adalah sebuah kontrak atau perjanjian penukaran pembayaran di masa depan yang nilainya tergantung dari produk yang menjadi acuan atau underlying aset. Money market ya, kita akan bahas sedikit. Money market adalah pasar ya untuk pihak yang mau meminjam atau meminjamkan dana untuk jangka waktu sangat pendek dengan imbalan suku bunga. Ya. Pasar uang ini tidak ada marketnya, tapi ditransaksikan secara over the counter atau OTC di kantor masing-masing pelaku pasar. Jadi antar bank biasanya. Pasar uang tidak terorganisir ya, tetapi tetap diawasi oleh bank sentral. Kemudian pasar uang jelas instrumen jangka pendek mulai dari overnight 1 hari sampai dengan 1 tahun. Jadi ini biasanya digunakan untuk mereka yang membutuhkan dana jangka pendek atau yang punya dana untuk diinvestasikan selama beberapa hari atau beberapa bulan. Pasar uang memiliki risiko paling rendah dan juga biaya yang sangat rendah. Tetapi karena resikonya rendah, demikian juga rata-rata returnnya paling rendah dibandingkan instrumen bonds atau saham ya. Dan pasar ini menyediakan likuiditas untuk sistem keuangan global. Contohnya SBI, Sertifikat Bank Indonesia,
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ya, SBI ini berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan akan dibayarkan kepada para pemegang SBI sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditulis di sana. Kemudian yang sangat menarik kalau buat saya adalah surat berharga pasar uang atau SBPU, ya. Kadang-kadang disebut juga reksadana pasar uang RDPU. Ini adalah instrumen yang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh bank, ya. Namun SBPU hanya ditransaksikan antar lembaga penerbit dan BI. Ya, jadi Anda bisa ikut transaksi lewat bank, ya. Kemudian ada yang disebut deposito, ini saya kira tidak asing, ya. Itu diterbitkan oleh bank, Anda bisa titip uang di bank selama periode tertentu, itu dikunci, dana Anda nggak bisa digunakan, tapi pada akhir periode Anda akan mendapatkan bunga. Ada yang disebut commercial paper atau CP, ini adalah surat promissory notes, ya, yang jangka pendek sebenarnya janji untuk membayar utang, ya. Ini adalah surat utang tanpa jaminan. Tanpa jaminan diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah asing. Ya, bagi banyak penerbit bank yang besar yang punya bonafit yang dianggap bonafit, ya, maka CP atau promise ini adalah alternatif berbiaya rendah untuk pinjaman bank, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar yang punya reputasi bagus biasanya menerbitkan CP, ya, untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih menarik daripada meminjam di bank. Ya, ini ada banyak contoh lain, saya nggak akan bahas satu persatu. Ada yang disebut call money, ini pinjam-meminjam dana dari satu bank ke bank lain. Ada yang disebut repo atau repurchase agreement. Ini adalah transaksi penjualan instrumen yang diikat kontrak untuk dibeli kembali. Ya, jadi saya jual sesuatu, ya, kepada Anda, tapi saya janji akan beli lagi dari Anda, tentunya dengan keuntungan buat Anda, ya, begitu. Kemudian ada yang disebut bankers acceptance. Ini adalah instrumen pasar uang yang muncul karena adanya perdagangan luar negeri, ya. Ini adalah letter of credit, ya, biasanya disebut juga LC atau SKBDN. Kemudian ada juga instrumen pasar uang syariah. Jadi ada banyak sekali, ya, instrumen money market, tetapi kalau Anda tidak paham, tidak tahu cara berinvestasinya, cukup membeli yang disebut RDPU, reksadana pasar uang. Ya, biasanya setiap bank itu menjual juga, ya. Anda bisa titip uang, saya misalnya ke BNI atau BCA bilang, saya punya dana untuk 2 bulan, boleh nggak dibelikan reksadana pasar uang? Jadi Anda nggak harus beli satu-satu, ya, tapi Anda bisa mendapatkan reksadana yang akan diinvestasikan kepada berbagai instrumen jangka pendek ini. Begitu, ya. Dan biasanya hasilnya jauh lebih bagus daripada deposito. Gitu. Kemudian kita masuk ke kategori berikut, ya. Jadi tadi kita udah bahas ini, ya, pasar uang. Sekarang kita akan bahas bonds, gitu, ya. Untuk bonds, ya, kita kenal ada istilah yang namanya nilai pokok atau face value. Ya, itu disebutnya nilai pokok pinjamannya yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Itu adalah jumlah yang dipinjam oleh penerbitnya. Kemudian ada yang disebut kupon, ini adalah bunga yang diterima oleh orang yang memiliki obligasi tersebut, yang meminjamkan dana kepada emiten. Biasanya bunganya atau kuponnya dibayarkan 3 atau 6 bulan sekali. Ada istilah jatuh tempo atau maturity, ya, kapan akan dibayar pokoknya, dan tentu ada istilah emiten, yaitu pihak yang menerbitkan surat utang alias yang berhutang. Kemudian kita akan bahas, Anda juga mungkin perlu tahu, ya, jenis-jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga dan pokoknya. Pertama disebut zero coupon bond. Ya, zero coupon bond ini adalah obligasi tanpa kupon, tetapi bunganya itu diperhitungkan sebagai diskon dari harga belinya. Ya, jadi sebagai diskon dari harga belinya. Contohnya, kalau kita punya investasi, katakan pokoknya 1 juta, mungkin harga beli surat utang tersebut hanya 900.000.
Jadi saya bayar sekarang 900.000, tahun depan setelah 1 tahun saya menerima 1 juta. Ya, kalau ditanya ada nggak pembayaran bunga? Tidak ada, hanya pokoknya 1 juta dijual dengan diskon di harga 900.000. Ya, dengan kata lain 100.000 selisihnya itu dari harga yang saya bayar sekarang 900.000 dan nanti dapat 1 juta, itulah bunganya. Jadi bunganya diperhitungkan sebagai diskon. Kemudian kupon bond ini adalah bonds atau obligasi yang ada kuponnya. Dibayar tadi 3 atau 6 bulan sekali atau setahun sekali. Kemudian ada yang disebut bonds dengan fixed kupon, di mana bunganya itu tetap ya. Jadi katakan sekali terbit dikatakan 7% ya 7% sampai jatuh tempo. Tapi ada juga yang disebut floating rate, di mana suku bunganya bisa naik turun dengan berpatokan pada acuan tertentu, misalnya LIBOR ya atau JIBOR, Jakarta Interbank Offer Rate, atau LIBOR, London Interbank Offer Rate ya. Jadi ini suku bunganya bisa naik turun ya, atau SBI plus minus berapa begitu ya. Atau mix, di mana ada periode fixnya selama beberapa lama dan kemudian ada periode floatingnya. Itu dari informasi tentang jenis-jenis obligasi. Dari segi agunannya, ada yang punya agunan, ada yang tidak ada agunannya. Ya, ada juga yang disebut obligasi subordinasi, di mana punya senioritas rendah. Jadi kalau terjadi kebangkrutan perusahaan dan perusahaan dilikuidasi, maka pemegang obligasi subordinasi ini dia dibayar belakangan. Ya, yang senior obligasi senior akan dibayar lebih dulu ya. Jadi syukur-syukur masih ada sisanya untuk bayar obligasi subordinasi. Kemudian dari segi konvertibilitas, ada yang disebut convertible bonds, di mana obligasi dapat ditukar menjadi saham ya, atau non convertible bonds ya, di mana obligasinya tidak bisa ditukar menjadi saham. Berdasarkan penerbitnya, ada yang diterbitkan swasta atau perusahaan, corporate bonds, ada yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, ini ada banyak, contohnya Sun, Ori, dan sebagainya. Saya akan kasih lihat ini yang surat berharga negara. Ini adalah surat utang yang pemerintah, bukan yang swasta ya, bukan yang perusahaan. Disebutnya surat berharga negara SBN. Ada yang rupiah, ada yang falas. Yang rupiah ada yang diterbitkan dengan mekanisme lelang, ada yang non lelang. Yang lewat lelang ada yang disebut surat utang negara, itu yang konvensional, dan yang syariah, surat berharga syariah ya, SBSN. Sun ada 2, SPN, surat perbendaharaan negara, ini sangat pendek ya. Jadi kalau di Amerika ini disebutnya T-bills ya. Ini kurang dari 1 tahun, dan obligasi negara, ini yang agak panjang. Kemudian ada yang syariah ya, dan ini yang non lelang ya. Seperti itu ya. Ini adalah surat berharga negara. Jadi ada banyak tipenya. Berdasarkan jangka waktu, ini penting untuk diketahui ya. Kalau di Amerika Serikat, di buku teks kita akan ada banyak sekali istilah T-bills. T-bills ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun, sehingga dianggap bebas risiko. Pertama, karena penerbitnya pemerintah Amerika Serikat ya, dianggap tidak akan gagal bayar. Kedua, karena jangka waktunya singkat, 1 tahun, kurang dari setahun, dianggap tidak memiliki resiko perubahan suku bunga yang berarti. Gitu ya, karena harga bonds itu sangat tergantung kepada suku bunga yang berlaku di market. Jadi kalau suku bunga naik, harga bonds akan turun. Ketika suku bunga turun, harga bonds akan naik. Kemudian tipe kedua adalah T-notes, jangka waktu 1-10 tahun, dan yang paling panjang T-bonds, lebih dari 30 tahun. Kemudian tipe perpetual, yaitu tanpa jangka waktu. Di Indonesia, SPN tadi kurang dari 1 tahun, dan kemudian Sun dan Ori, obligasi retail Indonesia, itu jangka panjangnya 1-10 tahun. Ini ada beberapa informasi, Anda bisa lihat ada berapa dana yang government bonds dibanding dengan corporate bonds. Kalau Anda bisa lihat ya, ini sepintas datanya sudah agak lama, tapi memang government bonds jumlahnya jauh lebih besar daripada corporate bonds ya. Ini kita bisa lihat ya, government ini merajai ya pinjaman dalam bonds ya, sedangkan corporate bertambah besar kelihatannya, tapi masih jauh
dibandingkan outstanding jumlah yang dipinjam oleh negara. Kalau Anda mau melihat informasi perdagangan instrumen debt, Anda bisa masuk ke website dari IDX ya, Indonesian Stock Exchange ya. Di sana Anda bisa melihat ada menu khusus untuk melihat berbagai jenis obligasi ya. Anda bisa buka di sana. Ini adalah informasi mengenai price yang biasanya diterbitkan oleh Indonesian Bond Pricing Agency. Ya, jadi ini ada agensi yang memberikan indikasi harga untuk berbagai jenis bonds. Kenapa perlu pricing agency? Karena tadi dikatakan trading bonds itu umumnya OTC ya. Jadi satu pihak kepada pihak lain melakukan transaksi tanpa dicatat atau diumumkan secara luas di bursa. Ya, jadi harga beli, harga transaksinya itu tidak publik gitu ya. Jadi orang perlu agensi yang membantu masyarakat mengerti berapa sih sebenarnya harga bonds yang sedang berlaku di market. Kemudian saham, ya ini ada common stock, saham biasa, dan ada yang disebut preferred stock, ya, di mana biasanya itu memberikan dividen dalam jumlah yang sudah ditentukan. Tapi kelemahannya biasanya tidak memiliki hak voting ya. Nah, itu tadi contoh-contohnya kita sudah paham, dan sekarang gabungan dari saham, gabungan dari bonds atau dana pasar uang ya, instrumen pasar uang itu disebut reksadana. Jadi reksadana adalah skema investasi bersama secara kolektif di antara banyak investor yang mengumpulkan dana dari beberapa investor tadi untuk ditanamkan dalam berbagai sekuritas. Bisa stok, bisa bond, bisa money market, bisa dalam mutual fund lain, bisa dalam komoditi, ya, ada banyak sekali kategori mutual funds. Biasanya memiliki seorang fund manager yang menerima manajemen fee, gitu ya. Nah, sedikit pengetahuan buat kita, tentu yang mana yang tepat buat seseorang, ya, instrumen mana yang cocok untuk investasi itu sangat tergantung kepada horizon, ya, horizon atau jangka waktu perencanaan investasi Anda. Kalau Anda punya horizon kurang dari 1 tahun, maka yang paling aman adalah reksadana pasar uang, karena isinya memang instrumen jangka pendek. Jadi kalau Anda cairkan sewaktu-waktu, ini tidak beresiko karena tidak ada kontrak ikatan di sana, dan memang returnnya biasanya selalu memadai, cukup gitu ya, seperti deposito dan di atas deposito biasanya ya. Kalau antara 1 sampai 3 tahun biasanya kita masuk ke reksadana fixed income ya, yang isinya berbagai jenis bonds. Kalau kita punya jangka waktu di atas 3 tahun, barulah kita bicara campuran, di mana di dalamnya ada fixed income atau obligasi dan ada juga saham ya. Jadi reksadana campuran ini juga lebih beresiko daripada reksadana fixed income ya, karena sudah mengandung equity. Sedangkan reksadana saham ini cocok bagi Anda kalau jangka waktu Anda di atas 5 tahun. Ingat ya, saham itu harganya sangat fluktuatif dan kita tidak ingin terjebak harus menjual karena membutuhkan dana tiba-tiba ya, harus dijual di saat harganya sedang turun ya. Itulah sebabnya Anda butuh jangka waktu yang agak panjang, karena harga saham biasanya dalam 5 tahun atau lebih itu akan berfluktuasi, tidak akan di bawah terus, dia akan juga naik gitu ya. Jadi dari gambar ini, return dari indikasi atau expected return dari saham tentu lebih tinggi, tapi juga lebih beresiko. Dan yang paling rendah returnnya itu adalah pasar uang ya, tetapi dia juga resikonya paling kecil. Jadi return itu memang merupakan fungsi ya dari resiko. Semakin besar resiko yang kita ambil, semakin besar expected return-nya, seperti itu. Baik, kita akan bahas produk derivatif ya. Derivatif itu adalah produk yang memiliki nilai berdasarkan underlying asset. Yang pertama adalah forward. Ini adalah kontrak di antara dua belah pihak untuk jual beli
sebuah aset di masa yang akan datang dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, ya. Futures adalah kontrak yang sama dengan forward tetapi sudah distandarisasi. Karena sudah distandarisasi, kontrak tersebut bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi contoh jual beli misalnya gandum kalau di Amerika Serikat 1 ton, ya. Kontraknya karena sudah standar semuanya 1 ton itu bisa diperjualbelikan di market. Sedangkan untuk forward ini biasanya bilateral antara petani dengan pabrik yang membutuhkan gandum. Nah, kontraknya ya bisa pecahan berapa saja, mungkin 2 ton, 3 ton. Tetapi karena bervariasi, maka itu sulit untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi futures dan forward ini sebenarnya mirip sekali. Ini adalah kontrak jual beli di masa yang akan datang dengan harga yang sudah disepakati. Bedanya kontraknya sudah standar sehingga bisa diperjualbelikan di market dengan mudah, ya, dan Anda tidak perlu kenal siapa yang jual, siapa yang beli, ya, karena sudah ada pasarnya. Option ini kontrak juga, tetapi salah satu pihak diberikan hak untuk membeli atau menjual aset, ya, bukan kewajiban. Sedangkan untuk forward ini Anda wajib menjual atau membelinya di masa yang akan datang karena sudah kontrak. Saya akan jual gandum 1 ton seharga sekian. Jadi pada saat jatuh tempo itu wajib dilakukan, wajib di-exercise. Yang menjual gandum harus memberikan gandumnya, yang membeli harus membayar. Sedangkan option itu hak, jadi hak membeli atau hak menjual. Misalnya hak membeli saham IBM di harga $120. Jadi kalau saya membeli opsi dari seseorang, dari satu perusahaan atau dari seseorang, opsi itu mengatakan saya berhak membeli saham IBM seharga $120. Saya punya hak, tapi bukan kewajiban. Seandainya harga IBM di masa yang akan datang, katakan sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo itu menjadi $150, maka saya untung karena saya sudah punya hak untuk membeli dari pihak lawan transaksi saya untuk membeli dari dia di harga 120. Nah, itu yang disebut dengan call option. Tentu opsi ini ada hak menjual, ada juga hak membeli. Hak menjual disebut put option, hak membeli disebut call option. Kemudian yang terakhir adalah swap. Swap ini pertukaran cash flow, ya, umumnya untuk valuta asing. Misalnya ada seorang eksportir yang terus menerima dolar karena dia menjual barang, ya, ke luar negeri, tapi dia perlu membayar gaji di Indonesia. Di lain pihak ada seorang importir yang selalu membutuhkan dolar untuk membeli bahan dari luar, tapi dia menjualnya di Indonesia menerima rupiah. Nah, kedua pihak ini, importir dan eksportir, bisa sepakat melakukan kontrak pertukaran mata uang tadi, ya, untuk waktu tertentu. Jadi itu seperti forward, ya, transaksi jual beli dolar di antara dua pihak yang saling membutuhkan ini di harga tertentu tapi berseri. Jadi bukan hanya satu kali, ya, mungkin tiap bulan selama 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan terjadi swap pertukaran. Yang terima dolar akan memberikan dolarnya kepada yang membutuhkan dolar, yang terima rupiah akan memberikan rupiahnya kepada pihak yang memerlukan rupiah. Swap ini juga bisa diterapkan untuk bonds, ya, orang yang memiliki instrumen hutang yang pembayaran cicilan, katakan, ya, KPR gitu, ya. Instrumen hutang ada orang yang menerima cicilan floating rate tapi dia sebenarnya membutuhkan fixed rate. Di lain pihak ada yang menerima fixed rate tapi dia membutuhkan floating rate. Nah, ini mereka berdua bisa melakukan swap interest rate, ya, swap dari suku bunga. Itu contoh dari penerapan swap. Oke, berikutnya ETF tadi telah dijelaskan, ya. ETF adalah reksadana yang bisa diperjualbelikan langsung di bursa seperti saham. Seperti beli saham itu bisa instan dengan aplikasi, dan nilainya juga langsung diketahui tanpa harus menunggu NAB, ya, nilai aset bersih yang dihitung per hari biasanya oleh manajemen
manajemen dari mutual fund tersebut. Jadi ETF ini sangat populer, mudah, fleksibel, biayanya rendah, transparan ya, dan cakupannya sangat luas. Memiliki satu ETF itu sama dengan memiliki puluhan saham unggulan ya. Kemudian informasinya juga transparan, dapat diakses dengan mudah. Baik, itu instrumen-instrumen utama yang ada di Indonesia ya, dan saya mau bahas juga sedikit tentang hedge funds ya. Hedge itu artinya lindung nilai. Ini mungkin tidak ada di Indonesia, tetapi dana dari hedge funds ini mungkin ada yang masuk ke Indonesia. Kita sebagai investor domestik mungkin tidak bisa langsung terlibat di sini, tapi Anda perlu juga tahu bahwa ada yang namanya hedge funds dan mungkin juga masuk ke Indonesia. Mereka adalah perusahaan yang mengelola dana untuk investor yang sudah canggih, ya, yang sophisticated, sangat terbatas. Dan mereka melakukan kegiatan investasi yang sangat beresiko, ya, sangat spekulatif. Mereka bukan hanya bisa membeli, tapi bisa menjual saham yang belum mereka miliki. Istilahnya short trading. Ya, mereka bisa melepas saham-saham yang menurut mereka harganya akan turun, meskipun mereka belum punya saham tersebut. Ya, jadi itu namanya short trading, short selling. Kalau di Indonesia belum ada short selling. Ya, belum bisa menjual sesuatu yang belum kita miliki. Kalau di negara-negara maju biasanya bisa short selling. Artinya kita berharap harga sebuah aset akan turun. Kita jual sekarang karena percaya nanti besok 2 hari atau minggu depan harganya akan turun. Nanti saya akan beli minggu depan ya, untuk menggantikan barang yang saya sudah jual ini. Jadi saya pinjam dulu ke teman sahamnya, saya jual, nanti bulan depan atau minggu depan saya yakin harganya sudah lebih murah, saya beli untuk bayar pinjaman sahamnya ya. Nah, itu yang disebut short trading, dan ini sangat berisiko ya. Anda bisa lihat ada banyak orang yang melakukan hal ini. Nah, mereka yang mengelolanya biasanya akan mendapatkan fee ya, seperti itu. Baik, itu adalah contoh-contoh investasi yang sophisticated. Kemudian juga ada yang disebut private equity. Ini adalah investasi untuk investor secara tertutup, tidak terbuka untuk publik ya, makanya disebut private. Mereka akan masuk ke perusahaan-perusahaan keluarga, perusahaan-perusahaan non publik ya, untuk meraih capital gain. Ini namanya PE. Investasinya biasanya sementara, hanya 2-3 tahun, dan dananya juga diperoleh dari investor-investor khusus ya. Nggak semua orang biasanya tahu akan private equity, dan tidak semua orang juga diberikan kesempatan untuk masuk ke private equity. Jadi mereka punya jalur pendanaan sendiri, lalu dana yang mereka kelola itu akan diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan non-publik, perusahaan keluarga ya. Kemudian perusahaan-perusahaan PE ini akan mengumpulkan modal dari investor ya, dimasukkan ke sana dengan harapan dalam beberapa waktu ke depan ya, beberapa waktu mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, perusahaan yang telah mereka beli tersebut bisa dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena selama mereka memegang perusahaan tersebut, mereka juga melakukan banyak perbaikan ya di perusahaan tersebut ya, dipercantik ya, kinerjanya diperbaiki, kemudian juga komunikasi ke publik ditingkatkan, sehingga value dari company tersebut diharapkan bisa naik, dan ketika dijual mendapatkan harga yang lebih baik daripada harga beli mereka. Ya, mereka juga biasanya akan mendapatkan fee dan capital gain, pembagian profit dari capital gain ya. Nah, ini jenis-jenis PE, ada yang untuk venture capital, untuk yang masih baru mulai, ada yang mezzanine untuk perusahaan yang akan menjalan go publik, dan ada juga yang khusus untuk membeli perusahaan-perusahaan bermasalah ya, yang akan mereka perbaiki untuk dijual kemudian di waktu yang akan datang. Demikian ya, sedikit overview dari capital market, perannya dalam perekonomian, dan juga berbagai jenis instrumen ya yang ada di market. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya mendorong Anda untuk tetap semangat ya, dan sukses buat Anda sekalian.